Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA ya. Bersama saya Ayudin SPD, guru SMA 1 Tanjung Siang Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni soal dan pembahasan konsep mol. Ya, para siswa sekalian, ya sebenarnya video tentang konsep mol ya, sudah saya buatkan, dan ini merupakan pelengkap ya, pelengkap khusus membahas tentang soal dan pembahasan. Ya, mudah-mudahan Anda yang menyimak video ini dapat lebih paham lagi ya tentang konsep mol. Mari kita ikuti bahasanya. Ya, para sekalian, lanjut aja kita ke contoh soal 1 ya. Contoh soal 1, soalnya adalah demikian. Apakah jenis partikel dari ya A, gas O2, ya B-nya H2O, dan C, besi atau Fe? Ya, jawabannya adalah ya, gas O2 adalah molekul diatomik ya. Diatomik berarti 2 atom ya. Maka jenis partikelnya adalah molekul unsur. Kemudian jawaban yang B, ya H2O adalah suatu senyawa, ya maka jenis partikelnya adalah molekul senyawa. Kemudian yang C, jawabannya adalah besi adalah suatu unsur, ya lambangnya Fe, maka jenis partikelnya adalah atom. Ya, jadi para sekalian sudah disampaikan dalam video pembelajaran sebelumnya tentang konsep mol bahwa partikel itu ada 3 macam ya, ada atom, molekul, dan ion. Ya, di sini ion tidak dicontohkan ya. Kemudian molekul itu dibagi 2, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Jadi molekul itu adalah gabungan 2 atom atau lebih ya. Nah, kalau atom-atom yang bergabung gitu sejenis ya seperti O2 ya, maka namanya molekul unsur. Kemudian kalau atom-atom yang bergabung itu berlainan, namanya molekul senyawa. Ya, ini bahasan nomor soal 1. Ya, sekarang kita bahas soal nomor 2. Ya, berapa banyak molekul senyawa yang ada dalam 2 mol Na2SO4? Ya, berarti soal ini adalah hubungan mol ya dengan jumlah partikel ya. Jadi ditanyakan jumlah partikel, ya kemudian diketahuinya adalah mol. Ya, kita jawab. Pertama kita cari data dulu, diketahui ya. Jadi diketahuinya dalam soal molnya mol N2SO4 adalah 2 mol ya. Kemudian ditanya banyaknya molekul senyawa atau ditanya juga partikel ya. Berarti ini kita ingat rumus ya, hubungan antara mol dengan jumlah partikel ya. Berarti rumusnya adalah jumlah partikel ya sama dengan mol kali L ya. L-nya adalah bilangan Avogadro. Ya, molnya ada 2, kemudian bilangan Avogadro-nya kita pakai yang 6,02 ya. Jadi dibulatkan 2 desimal di belakang koma. Ya, kali 10 pangkat 23. Kemudian kita kalikan ini menjadi 12,04 ya, kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian kita jadikan bentuk baku ya, sehingga 1,204 ya, jadi komanya mundur ya. Berarti kali 10 pangkatnya 24 ya, pangkatnya naik. Ya, molekul Na2SO4. Ya, jadi ini jawaban soal nomor 2. Ya, sekarang kita soal nomor 3 ya. Soalnya berbunyi, berapakah jumlah partikel ya dalam sampel logam yang mengandung 5 mol emas murni? Ya, emas lambangnya adalah Au. Jadi ini soal mirip dengan yang nomor 2 tadi ya, hubungan mol dengan jumlah partikel. Cuma di sini partikelnya namanya nanti adalah atom ya. Ya, baik kita jawab. Ya, terlebih dahulu kita cari dulu diketahuinya ya supaya lebih jelas. Ya, diketahuinya adalah mol emas ya atau lambangnya Au 5 mol tadi dalam soal. Kemudian ditanyanya ada jumlah partikel berapa ya. Kita lihat ini bagannya, ini adalah hubungan mol dengan jumlah partikel ya. Rumusnya adalah berarti rumusnya jumlah partikel ya sama dengan gitu ya.
Berarti jumlah partikel sama dengan mol kali L. Jadi masih sama rumusnya dengan soal nomor 2 ya. Molnya kita masukkan, molnya 5, kemudian L-nya bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kita kalikan 5 kali 6,02 ya sama dengan ya 30,1 ya kali 10 pangkat 23. Kemudian kita jadikan bentuk baku ya, bentuk baku berarti menjadi 3,01 kali 10 pangkat 24. Jadi komanya mundur 1 berarti pangkatnya nambah 1 ya. Atom AU ini nama partikelnya atom ya, karena apa? Emas termasuk unsur. Ya, sekarang kita lanjut dengan soal nomor 4 ya. Soalnya berbunyi, berapakah massa molar ya dari senyawa ZnCl2 ya. Jadi berapa massa molar? Masih ingatkah massa molar? Oke, kita lanjut ya. Ya, diketahui ya ArZn 65, kemudian Ca-nya 35,5. Ya, kita jawab. Ya, pertama kita diket dulu ya. Diketnya ArZn 65, Ca 35,5. Ya, ditanya adalah massa molar ZnCl2. Ya, kita ingat massa molar itu adalah ya harga Mr dalam satuan gram ya. Jadi harga Mr atau Ar sebenarnya, Mr atau Ar dalam satuan gram itu massa molar. Kemudian Mr itu adalah berarti kita cari Mr ya. Mr itu adalah sigma dari air yang menyusun senyawa tersebut ya, sigmanya. Jadi misalnya di sini ZnCl2 berarti yang menyusunnya adalah Zn ya 1, Ca-nya 2 ya. Maka Mr-nya sigma dari Ar yang menyusun senyawa itu. Ya, berarti Mr-nya berarti 1 kali Ar Zn ya, karena Zn-nya 1, ditambah 2 kali Ar Cl, karena Cl-nya ada 2. Kita masukkan harganya, berarti 1 kali 65, ditambah 2 kali 35,5. Nah, kita kalikan ya, 1 kali 65 berarti 65, kemudian 2 kali 35,5 itu 71, dijumlahkan sama dengan 136. Ini Mr-nya ya. Maka massa molarnya berarti dari ZnCl2 ya 136 gram ya. Jadi kalau Mr mah tidak ada satuan. Nah, kalau massa molar satuannya gram ya. Harganya sesuai dengan Mr-nya. Ya, ini jawaban soal nomor 4. Ya, sekarang kita teruskan dengan soal nomor 5. Ya, soalnya adalah jika pada STP ya, STP adalah temperatur dan tekanan pada keadaan standar ya. Temperaturnya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Volume dari 4,25 gram suatu gas sebesar 2,8 liter. Maka massa molekul relatif atau Mr gas tersebut adalah ya berapa? Oke, kita jawab. Ya, pertama kita cari data yang diketahui ya. Ya, diketahui massa suatu gas yaitu massanya adalah 4,25 gram ya. Kemudian volumenya ya pada keadaan STP adalah 2,8 liter. Nah, ditanyakan Mr gas tersebut ya berapa massa molekul relatifnya. Ya, baik, soal itu adalah sebenarnya hubungan gram dengan liter ya. Jadi diketahuinya liter dan gram ya. Tapi itu harus melalui mol dulu ya. Jadi tidak bisa langsung gram ke liter, mol dulu. Nah, sekarang jadi langkah-langkahnya kita tentukan dulu mol ya. Dari liter itu yang 2,8 kita cari molnya. Nah, kemudian dari hubungan mol dengan gram cari Mr. Ya, baik, kita lanjut. Ya. Molnya ya, berapa molnya ya, masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya adalah mol kali liter. Mol itu sama dengan liter dibagi 22,4. Karena ini STP ya, jadi berlakunya itu ya. Mol sama dengan liter dibagi 22,4. Kemudian liternya itu dalam soal adalah 2,8. Nah, kemudian dibagi 22,4. Itu hasilnya adalah 0,125. Jadi molnya 0,125. Nah, sekarang ya kita cari Mr ya. Mr-nya langsung, Mr-nya kita hapus dulu ininya supaya tidak menghalangi. Ya.
MR ya, ingat rumus MR hubungannya MR ya dari mol ke gram ya. Rumusnya itu dari mol ke gram, gram itu sama dengan mol dikali MR kan. Ya. Sekarang kita rubah rumus itu menjadi MR sama dengan ya. Kita ini kan MR sama dengan gram dibagi mol ya, karena ditanyakan kan MR ya. Nah, gramnya adalah 4,25, kemudian molnya tadi didapat 0,125. Nah, hasilnya adalah 34. Ya, jadi gas tersebut memiliki massa molekul relatif MR 34. Nah, sekarang kita lanjut dengan soal nomor 6. Ya, soalnya berbunyi konversikan ya. 3,5 kali 10 pangkat 25 molekul karbon ya, karbon dioksida atau CO2 ke dalam jumlah mol ya. Berarti dari dari jumlah partikel ke mol ya. Ya, jadi hubungan ini antara jumlah partikel dan mol. Ya. Baik, kita lanjut, kita jawab. Ya, pertama kita diket dulu ya. Ya, diketahuinya tuh? Iya, jumlah partikelnya 5,3 kali 10 pangkat 25. Kemudian ditanyakannya berapa jumlah mol ya. Ya, ini diagramnya ya, jadi jumlah partikel ke mol ya. Kemudian kita cari rumusnya ya. Dari jumlah partikel ke mol itu rumusnya adalah ya, mol sama dengan jumlah partikel dibagi L ya. Jumlah partikel dibagi L-nya adalah bilangan Avogadro. Nah, jumlah partikelnya 5,3 kali 10 pangkat 25. Dan L-nya 6,02, kita pakai 2 di belakang koma ya, 2 desimal, kali 10 pangkat 23. Nah, kita kalikan, kita buat demikian, kita pisahkan ya. Jadi yang tidak berpangkat dengan yang tidak berpangkat berarti 5,3 dibagi 6,02. Kemudian yang berpangkat 10 pangkat 25 dibagi 10 pangkat 23 ya. Ini hasilnya ya, ini 0,88, kemudian 10 pangkat 25 dibagi pangkat 23 itu sama dengan 10 pangkat 2 ya. Jadi 0,88 kali 10 pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah 88 mol ya. Jadi ya jumlah molnya dari partikelnya 5,3 kali 10 pangkat 23 itu jumlah molnya adalah 88. Ya, ini jawaban soal nomor 6. Ya, masih ada lagi soal nomor 7. Kita lanjut. Ya, soal nomor 7. Berapakah jumlah molekul ya gas XO2 pada STP ya, yang volumenya 5,6 liter. Jadi ini dari jumlah partikel ke liter ya. Ya, diagramnya liter di dalam jembatan mol itu kan liter di bawah ya, jumlah partikel di sebelah kiri ya. Dan ini kan harus melalui mol ya, harus melalui mol dulu. Jadi langkahnya tentukan dulu mol ya dari liter itu, kemudian ini adalah tentukan jumlah partikel. Ini ingat STP ya. Jadi berlaku ketentuan tentang STP. Ya, kita jawab. Pertama kita diket dulu cari ya. Nah, ini diketnya adalah ini bagannya adalah dari liter ke jumlah partikel ya. Nah, diketnya adalah volumenya tadi 5,6 ya, STP. Kemudian ditanya adalah jumlah partikel. Kita cari dulu mol ya. Kita cari dulu mol. Ya, molnya dengan rumus, gimana rumusnya dari liter ke mol? Iya, jadi mol itu sama dengan liter dibagi 22,4. Ini karena STP ya, berlaku rumus ini. Nah, liternya 5,8, berarti dibagi 22,4. Nah, ini hasilnya adalah 0,25 mol. Ya. Kemudian dari sini kita cari jumlah partikelnya ya. Ya, jumlah partikel itu rumusnya dari mol ke jumlah partikel adalah rumusnya mol kali L ya. Jumlah partikel itu mol kali L. L-nya Avogadro.
Nah, molnya adalah 0,25, kemudian L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kita kalikan nih 0,25 kali 6,02 ya. Ini hasilnya adalah 1,505. Nah, kali 10 pangkat 23. Jadi ini jumlah partikelnya ya. Ini soal nomor 7. Ya, para siswa sekalian, sekarang kita lanjut dengan soal nomor 8. Ini mudah-mudahan terakhir ya, nomor 8 ya. Lihat soalnya, pada suhu dan tekanan tertentu ya. Jadi T dan P ya. Jadi ini bukan STP pada tekanan tertentu ya. 4,4 gram CO2 ya, MR-nya 44 per volume 2 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan volume dari 19,2 gram gas SO2 ya, MR-nya 64 ya. Jadi ini soal dari gram ke liter ya, dari gram ke liter, gram ke liter, mulai dari gas CO2 ya. Kemudian pada keadaan sama berapa untuk SO2 ya, ditanyakan volumenya. Ya, ingat ini bukan STP. Jadi rumus yang tadi yang STP tidak berlaku untuk ini ya. Mari kita lanjutkan. Ya, kita pertama diket dulu ya. Ini diagramnya dari gram ke mol kemudian liter. Kita cari diketnya yaitu ya pada keadaan suhu dan tekanan tertentu ya. Pada TP 4,4 gram CO2 sama dengan 2 liter. Kemudian MR CO2-nya 44, MR SO2-nya 64. Nah, ditanya ya, volume dari 19,2 gram gas SO2 ya. Berapa volumenya dari 19,2 gram gas SO2? Ya, pertama kita tentukan dulu mol CO2-nya ya. Kita tentukan mol CO2 ya, dari liter ke mol ya. Dari gram ke mol, maaf, dari gram ke mol berarti mol sama dengan gram dibagi MR ya. Berarti gramnya gram CO2 tentunya dibagi MR CO2 karena ini molnya CO2 ya. Gram CO2-nya adalah 44 ya. Kemudian mol MR-nya adalah 4,4. Jadi 4,4 dibagi 44 ya, sama dengan 0,1 ya. Ini untuk mol CO2. Selanjutnya ya, berarti ini berlaku ya kalau 0,1 mol itu adalah 2 liter. Nah, berarti kalau 0,12 liter maka 1 mol itu 20 liter. Jadi ini bukan STP ya. Kalau STP kan 1 mol 22,4 liter. Ini pada keadaan tertentu ya, 1 molnya itu 20 liter. Ini berlaku juga untuk SO2 karena diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya dengan CO2. Berarti kita tentukan mol SO2 ya. Mol adalah rumusnya gram dibagi ya, bagi MR tentunya untuk SO2. Nah, gramnya 19,2, MR-nya 64. Ya, jadi sama dengan hasilnya 0,3 mol ya, mol SO2-nya. Kemudian ya, volumenya berapa ya? Volumenya ya, berarti volumenya rumusnya adalah ya mol kali ya mol SO2 kali 20 ya. Karena ini bukan STP kan. Kalau STP maka molnya kali 22,4. Ini mah pada keadaan 1 molnya 20 liter. Berarti kalau 0,3 berarti 0,3 kali 20 ya, hasilnya adalah 6 liter ya. Jadi ya, volume dari 19,2 gram SO2 pada keadaan itu adalah 6 liter. Ya, itulah para siswa sekalian ya, uraian singkat tentang soal dan pembahasan konsep mol. Ya, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua ya, khususnya untuk saya sendiri. Ya, tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.